Ing wekasan iku dadi petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pecinta ziarah wali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita mohonkan tetap terlimpah kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita lanjutkan untuk berziarah di makam Sunan Pandanaran yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Makam Sunan Pandanaran menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di kalangan para peziarah karena beliau merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak. Beliau juga merupakan salah satu murid Sunan Kalijaga. Di areal makam Sunan Bayat terdapat 2 buah gentong yang memiliki ukiran naga, oleh karena itu disebut Gentong Sinogo di dekat Gapura. Sunan Bayat mempunyai nama lain Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Tembayat, Sunan Pandanaran II, atau Wahyu Widayat. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa. Meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali sanga. Makamnya terletak di perbukitan yang dikenal sebagai Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dipercaya hidup pada masa Kesultanan Demak pada abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya. Tetapi versi yang paling dipercaya adalah bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandanaran, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanaran, putranya, Pangeran Mangkubumi, menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua. Diceritakan ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun, lama-lama terjadi perubahan. Ia yang dulunya sangat baik menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu, Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati. Namun, pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian melakukan perjalanan ke selatan didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selagringging, dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat tersebut. Ia lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya.
yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Ada dua versi mengenai silsilah Sunan Bayat. Mengenai ayah Sunan Tembayat pertama, ia disebut anak dari Ki Ageng Pandanaran, putra dari Maulana Ishak, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Kedua, ia disebut sebagai putra dari Pangeran Tumapel bin Sunan Ampel. Dari berbagai sumber bisa didapat informasi. Pertama, dalam catatan, ia menikah dengan Nyi Ageng Kaliwungu, Kendal, anak dari Bathara Katong, Adipati I, Ponorogo, putra dari Brawijaya V. Kedua, ibu dari Sunan Tembayat adalah Syarifah Pasai, adik dari Adipati Unus, putri dari Muhammad Yunus. Sunan Pandanaran I adalah putra dari Maulana Ishak yang menikah dengan Syarifah Pasai binti Raden Muhammad Yunus dari Jepara, putra seorang muballigh pendatang dari Parsi atau Persia yang dikenal dengan sebutan Syekh Khaliqul Idrus atau Abdul Khaliq al-Idrus bin Syekh Muhammad al-Alsi, wafat di Parsi, bin Syekh Abdul Muhyi al-Khairi, wafat di Palestina, bin Syekh Muhammad Akbar al-Ansori, wafat di Madinah, bin Syekh Abdul Wahab, wafat di Mekah, bin Syekh Yusuf al-Mukhrawi, wafat di Parsi, bin Imam Besar Hadramaut Syekh Muhammad al-Faqih al-Muqaddam. Tidak diketahui anak lain dari Pandanaran I kecuali Sunan Bayat. Akan tetapi, dari jalur Pangeran Tumapel, Sunan Bayat memiliki kakak yaitu Sayyid Kulkum Wotgaleh, Adipati kedua Ponorogo. Sayyid Kulkum ini menikah dengan anak Bathara Katong dan kemudian menggantikan mertuanya Bathara Katong sebagai Adipati Ponorogo. Sekian sekilas tentang sejarah Sunan Bayat, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.